Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallah Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan mengangkat terkait tauhid dalam aplikasi. Jadi masih sama seperti sebelumnya, tapi beda pembahasan. Jika kita berkaca atau belajar ke masa lalu, kepada kakek atau buyut dan terus ke sana, kemudian kita komparasikan dengan situasi saat ini terkait dengan keilmuan agama, itu memang sangat jauh. Pemahaman agama di masa lalu itu belum sebanyak saat ini. Karena dulu banyak sekali keterbatasan terkait dengan media pembelajarannya. Masih terbatas informasi, masih terbatas tokoh-tokoh yang menyebarkan. Sehingga penyerapan ilmu terkait dengan agama pun sangat terbatas. Berbeda dengan saat ini, ilmu apapun termasuk ilmu agama itu sangat mudah diakses. Saat ini banyak sekali tokoh-tokoh agama di hampir semua tempat. Jadi ilmu saat ini sudah sangat banyak dan lebih dekat. Kemudian ada semacam jargon atau ada semacam istilah seperti ini. Orang tua dulu itu seucap nyata. Seringkali kita mendengar cukup dengan bacaan basmalah orang tua dulu bisa melakukan segalanya. Jadi untuk pengobatan ya basmalah, untuk apa-apa ya basmalah, al-fatihah. Jadi itu saja yang dibaca. Karena apa? Karena pengetahuan dan informasi tentang agama masih sangat terbatas. Kemudian zaman dulu pun pengucapan terkait ayat pun sangat terbatas. Dalam artian makhorijul hurufnya itu masih banyak yang secara aturan menyalahi. Jadi ada yang belibet antara ain dengan nga gitu, antara ka dengan ha. Jadi orang tua dulu seringkali menyatakan atau mengucapkan al-fatihah dengan al-fatihah, atau an'amta dengan an'amta, atau alamin ngalamin. Jadi secara makhorijul huruf masih jauh. Kemudian secara informasi dan pengetahuan juga sangat terbatas. Tapi kenapa daya linuwihnya atau kematihannya atau kemanjuran dari ucapannya, dari bacaannya itu sangat luar biasa, berbeda dengan tokoh-tokoh saat ini, berbeda dengan orang-orang saat ini, yang notabene saat ini pengetahuan dan pengucapannya lebih fasih, pelafalannya lebih fasih, pengetahuannya lebih banyak, tetapi sepertinya hambar gitu maksudnya. Jadi tidak memiliki daya kekuatan apapun. Ini kita bukan bicara mistik ya, bukan bicara tentang kesaktian. Jadi kenapa itu terjadi? Ternyata setelah kami teliti, orang tua dulu
memang keterbatasan, sangat terbatas dalam memahami agama, sangat terbatas dalam pengucapan ayat, tetapi hati dan perilakunya sempurna sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi orang tua dulu memang tidak memahami banyak ayat, tidak memahami banyak hadis, sampai hafal nomor hadis dan sebagainya. Bahkan pengucapan ayat atau bahasa Arabnya pun masih banyak yang salah. Tetapi hati dan perbuatannya sudah selaras dengan yang Allah kehendaki. Berbeda dengan saat ini. Walaupun mungkin tidak semuanya, tapi mungkin sebagian besar sepertinya pengetahuan sekarang banyak. Pelafalan sudah lebih fasih, tetapi akses kepada Gustinya seolah-olah tertutup. Jadi kalau kita amati saat ini, pemahaman agama itu banyak yang menjadi aksesoris. Bahkan seringkali pemahaman tentang agama, mempelajari agama itu berorientasi kepada ekonomi lagi. Jadi kalau sudah hafal ini, sudah bisa baca ini, sudah hafal sekian ayat, sekian hadis, maka ada peluang untuk dijadikan sebagai komoditi ekonomi gitu. Bohonglah kalau ada ustadz atau tokoh agama mau ceramah tanpa dibayar. Jadi orientasinya ke sana. Artinya apa? Artinya ketika agama dijadikan sebagai aksesoris, ketika agama dijadikan sebagai alat untuk keduniaan, kembali lagi untuk hal yang duniawi, Allah tidak ridho. Karena apa? Ada ketidakselarasan antara ayat dengan perilaku. Jadi ayatnya berhenti hanya pada bibir saja gitu maksudnya. Ternyata inilah yang membedakan kenapa orang tua dulu hanya ayat yang diketahui atau dibaca atau dipahami, bahkan bacaannya pun kadang sering salah, tetapi memiliki akses yang tinggi. Sedangkan saat ini sebaliknya. Orang tua dulu kan ada anak sakit, baca Al-Fatihah, kasih minum, sembuh. Nah, ini harus menjadi perhatian karena apa? Karena ternyata agama itu bukan jangan sampai kita beragama itu terjebak pada simbol-simbol itu. Kalau kita terjebak pada simbol-simbol itu, nanti nilai kita itu rendah gitu. Nilainya rendah. Nah, orang-orang tua dahulu kesolehannya itu memang kesolehan yang datang dari hati gitu loh. Jadi ketika ada tambahan atau ketika ada aksesoris, ketika ada pemahaman atau informasi tentang agama, itu menjadi klop gitu loh. Karena sudah lebih dahulu soleh, itulah yang kemudian menjadikan orang-orang itu sebagai orang-orang yang mutakin. Walaupun memang pemahaman agamanya tidak banyak, tetapi hati dan perilakunya, lisannya itu sudah selaras. Hati, lati, dan pakar itu sudah selaras. Saat ini banyak sekali para tokoh yang senang atau gemar untuk berdebat terkait dengan keilmuan. Adu dokumen antara satu dan yang lainnya. Kemudian ada juga tokoh-tokoh tertentu yang menjadikan agama sebagai komoditi ekonomi, sebagai komoditi politik. Jadi memang orientasinya sudah bukan lagi untuk menuju ke ridho Allah itu. Jadi maksudnya sudah lepas sebenarnya. Oleh karena itu, bagaimana hal terbaik yang bisa kita lakukan? Yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah
dengan berpedoman kepada Al-Quran, dengan membaca Al-Quran, dengan memahami Al-Quran, itu tidak cukup, tetapi harus disempurnakan. Pedoman itu harus disempurnakan dalam kehidupan atau aktivitas sehari-hari. Jangan bangga ketika menghafal ayat maupun hadis, tetapi hanya berhenti di mimbar gitu loh. Aplikasinya tidak ada, penerapannya tidak ada. Teriak sodako, tapi penerapan dia sodako juga tidak mau. Itu yang harus kita pahami, dan itu sebenarnya menjadi miris ya. Oleh karena itu, ke depan ketauhidan seperti ini kembali akan diangkat atau kembali akan dibumikan lagi, bahwasanya Al-Quran yang berjalan, Al-Quran yang membumi itu adalah tidak selesai pada aksesoris atau pada lipstik aja, tetapi harus diselaraskan, harus dijadikan sebagai pedoman hati, lisan, dan juga perbuatan. Itulah yang akan menjadikan kita selamat. Bukan teriak-teriak memaki orang lain atas nama ayat, bukan teriak-teriak memaki yang lain atas nama hadis, tetapi mengaplikasikan itu untuk kepentingan kita atau bagi tokoh agama untuk kepentingan umatnya. Demikian terkait dengan seucap nyatanya orang tua dulu. Jadi mari kita terus belajar, tetapi jangan lupa juga harus kita terapkan semaksimal yang kita mampu. Demikian, terima kasih. Tetap beriman dan beramal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.